Ya, kembali lagi dalam podcastnya Stayhas. Dan kali ini saya ditemani oleh Pak Wan Mulyadi selaku Ketua Panitia dari PMB atau Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru. Wah, gimana nih kabarnya Pak Wan? Boleh dibuka ya? Boleh dibuka Pak. Karena kita sudah berjarak nih. Iya. Ya, alhamdulillah di sore yang sangat luar biasa ini Bapak kembali hadir di Podcast. Podcastnya Stayhas. Ya, silakan kembali. Ya, gimana Pak kabarnya? Masa tadi nanya bagaimana kabar Bapak pada hari ini? Alhamdulillah, tadi kan Bapak bilang ya. Iya, baik ya. Baik. Ya, terus? Alhamdulillah, sangat senang bisa hadir kembali di acara kali ini. Iya, dan untuk kegiatan sendiri Pak, bagaimana Pak di masa pandemi seperti saat ini? Pandemi kita laksanakan sistem offline ya. Oke. Ada yang juga online. Jadi ada boleh yang tatap muka dengan syarat sudah divaksin guru-gurunya atau dosen-dosennya. Kemudian jika tidak, alternatif kedua yaitu online. Mungkin Pak di masa pandemi seperti saat ini juga berdampak sekali ya terhadap PMB ya? Iya, semua kampus mengalami imbas pandemi termasuk STAI Haji Agus Salim ini, dan kita mencoba membuka peluang baru dalam hal PMB. Jadi kita upayakan, digiatkan dalam hal sosialisasi di media sosial. Sebagaimana diketahui, Stayhas sendiri banyak ya link-link media sosial. Karena kita ketahui bersama bahwasannya media sosial itu sangat luar biasa jangkauannya. Bahkan anak sekolah dasar pun sudah memiliki beberapa bahkan akun Facebook. Dan saya rasa peluang ini harus kita jemput, harus kita olah sedemikian rupa untuk kita sama-sama mensukseskan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Ya, baik, untuk PMB sendiri sekarang sudah masuk ke gelombang kedua ya? Gelombang kedua, betul. Alhamdulillah kemarin 2 bulan ya. 2 bulan, Februari, Maret gelombang pertama, kemudian masuk sekarang di gelombang kedua yaitu di bulan April dan Mei. Kemudian di gelombang ketiga Juni, Juli, hingga akhirnya nanti kita Mabimaru, masa bimbingan mahasiswa baru. Iya. Itu kalau di luar sana sebutannya ospek. Iya, kita ospek, ya. namanya adalah Mabimaru, masa bimbingan mahasiswa baru. Ya, baik, untuk PMB sendiri Pak, yang Bapak rasakan hingga saat ini mungkin ya, yang sebelum pandemi dan sekarang pada masa pandemi, masih masa pandemi ya, itu ada perbedaannya nggak sih Pak, atau lebih sulit deh yang dirasakan? Jelas pasti ada perbedaan, makanya kita membuka pendaftaran online. Jika mereka dikhawatirkan membahayakan orang lain, boleh nanti kita share linknya ya, pendaftaran online pada deskripsi YouTube kita ini. Maka peluang itu semoga dimanfaatkan oleh para calon mahasiswa baru. Oke, Bapak tadi sedikit menyinggung terkait Mabimaru atau ospek ya Pak? Iya. Mungkin ospeknya itu bagaimana Pak bentuknya Pak, realisasinya? Kalau misalkan sebelum pandemi kan ada kegiatan mungkin ya di kampus. Kalau misalkan di masa pandemi seperti saat ini bagaimana Pak? Belajar dari pengalaman tahun lalu bahwasannya Mabimaru kita dilaksanakan via Zoom ya. Jadi di situ ada serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa baru, baik perkenalan antara mahasiswa dengan kampusnya, ataupun kalau di internal mengenalkan pengelola, pengurus atau yang terkait tentang akademik STAI Haji Agus Salim.
Jadi harus tuh mengikuti Zoom. Oke, untuk mencegah adanya klaster baru juga ya Pak? Iya, dan kita berharap nih setelah vaksinasi ini sukses, kita berharap mudah-mudahan COVID-19 segera lenyap. Amin. Dan kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Iya baik. Oke Pak, untuk StayHeart sendiri ada kelebihan lainnya nggak sih dari kampus-kampus lain gitu sehingga pemuda-pemuda yang mungkin yang baru lulus sekolah ataupun yang ingin melanjutkan kuliah harus ke StayHeart? Ya, apa istimewanya sih StayHeart? Iya. Maka ini pertanyaan yang sangat menarik untuk dijawab. Pertama, StayHeart bukan kampus abal-abal. Apa buktinya? Buktinya adalah akreditasi tiap prodi kita mendapatkan B. Baik ya. Alhamdulillah itu pencapaian yang luar biasa dan harus dipertahankan juga harus ditingkatkan. Semoga kedepannya STAI semakin bagus, bertambah prodi-prodi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi, umumnya masyarakat Indonesia. Wah, luar sedang biasa. membangun sumber daya manusianya. Baik, untuk di StayHeart sendiri ada berapa prodi sih sebenarnya Pak? Prodi saat ini yang sudah diakui oleh negara, pertama adalah pendidikan agama Islam atau PAI, nanti gelarnya adalah sarjana pendidikan, karena memang kita kaitannya dengan jurusan pendidikan. Maka setelah ada edaran dari Kementerian Agama di tahun 2014 yang tadinya gelarnya SPDI jadi SPD sekarang. Dan ini sangat dimanfaatkan tuh bagi alumni. Jadi mereka luar biasa bisa mengajar apa saja. Karena memang ilmu itu terus berkembang ya, tidak stagnan, terus berdasarkan perkembangan zamannya. Sekarang kita sedang menyongsong era 4.0, era digital. Bentar lagi kalau di Jepang sudah memulai itu era 5.0. Kita baru 4.0. Walaupun demikian arah kita nanti terus mengembangkan sumber daya manusianya lewat pendidikan, khususnya kampus. Pertama, kemudian yang kedua yaitu hukum ekonomi syariah. Juga sama ya, yang awalnya gelarnya SSY. Sejak ada edaran Menteri Agama itu menjadi sekarang sarjana hukum. Jadi lulusan kita ini sudah tidak diragukan, mereka bahkan sebelum lulus pun mereka sudah bekerja. Iya. Contohnya Mbak Krisna ini ya, bekerja di mana Mbak Krisna? Oh iya, saya di Badar TV. Badar TV, TV lokal. Semoga kedepannya menjadi TV nasional. Amin. Ya. Iya. Tadi berbicara terkait HES ya, hukum ekonomi syariah juga yang awalnya SSI lalu berubah menjadi SH, ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri ya Pak berarti ya? Kalau bisa membaca peluang itu bisa. Jadi bisa juga menjadi PPAT ya, pejabat pembuat akte tanah juga bisa. Jadi lawyer juga bisa. Sekarang di sini kita sudah ada UKM, LBH ya, Lembaga Bantuan Hukum, STAI Haji Agus Salim yang juga itu dimanfaatkan oleh masyarakat, dan itu di jurusan hukum ekonomi syariah. Jadi tidak hanya melulu bicara tentang ekonomi syariah yang kaitannya kepada perbankan syariah, tidak ada itu, tapi lebih dari itu, bisa mencakup kemana saja. Jadi meluas ya Pak? Iya, makanya perlu kita bekali mahasiswa mindsetnya tidak hanya melulu tentang ekonomi, jadi juga kita harus membaca peluang-peluang baru. Ya Pak, untuk pembiayaan sendiri nih di StayHeart bagaimana Pak? Apakah mahal atau bagaimana?
seperti Mbak Krisna juga rasakan, juga teman-teman yang lain rasakan di sini. Walaupun dari mulut ke mulut tahu tentang STAI Haji Gus Salim, di sini kampus paling terjangkau, juga paling luar biasa, lulusannya diakui. Juga berbicara tentang kualitas ya, kemarin teman-teman banyak juga tuh yang mengikuti penerimaan, kalau dulu PNS sekarang sebutannya ANS, ASN sekarang. ASN ya. Banyak juga yang sudah menjadi ASN. Dari angkatan pertama sampai kemarin terakhir, dari mulai iseng-iseng akhirnya diterima. Itu banyak. Berarti kualitasnya sudah tidak diragukan lagi dong ya? Iya. Dan masyarakat mengakui itu, makanya setiap tahun alhamdulillah kita mengalami peningkatan jumlah mahasiswa. Untuk itu kami selaku pengelola terus merespon. Nanti insya Allah ke depan ada prodi baru yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi tidak hanya prodi kuburan bahasanya. Begitu dibuka mahasiswanya gak ada karena tidak sesuai dengan lapangan kerja, akhirnya mati begitu saja. Maka kami tidak mau itu terjadi, perlu dikaji oleh LPM kaitan tentang prodi baru. Oke, baik. Untuk dari berbagai jenis UKM sendiri di sini bagaimana Pak sejauh ini Pak? Ya sebagaimana di brosur diungkapkan, ini juga harus ada di 15 nih. Pertama, intra kampus nih, organisasi intra kampus, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM ya. Kemudian di bawahnya ada Himpunan Mahasiswa Program Studi atau HMP. Jadi kita punya 2 jurusan, PAI dan HES. Jadi HMP, PAI dan HES. Kemudian juga ada organisasi ekstra kampus, banyak ya di kita. Contoh saja PMII dan lain-lain juga banyak. Juga pengembangan minat dan bakat kemahasiswaan dalam hal Golden Voice, TAIHAS atau disingkat dengan Gevi Has. Jadi ini paduan suara nih. Biasanya mereka dilibatkan dalam acara wisuda ataupun acara-acara tingkat kabupaten, mereka dilibatkan. Atau seminar, skala kecilnya seminar di kampus itu dilibatkan. Kemudian lembaga pers mahasiswa atau LPM Paradigma. Nah ini salah satunya adalah Podhas. Podhas itu di bawah LPM Paradigma, ini lembaga pers mahasiswa. Kemudian yang keenam, komunitas seni musik, sastra dan teater atau Kostrad. Di kita juga ada. Kemudian ketujuh, lembaga ekonomi kampus. Jadi mahasiswa harus juga kreatif. Jangan melulu minta nedeng ke orang lain, ke orang tua, tapi dia harus bisa mandiri. Coba kita dorong ini di program pengembangan minat dan bakat kemahasiswaan. Kemudian laboratorium bank syariah, ini khusus kepada HES ya jurusannya. Kemudian micro teaching sebelum terjun ke lapangan yang sesungguhnya yaitu dunia sekolah, para mahasiswa PAI juga dibekali tentang micro teaching. Di situ mereka menggali potensi melalui micro teaching bagaimana mengajar, apa saja kriteria guru di zaman sekarang. Ini harus melek juga IT-nya. Di situ digali di dalam micro teaching. Kemudian yang 10, marawis dan hadroh. 11, mahasiswa pecinta alam, pasti ada ya, kepala penggemar cinta alam. Kemudian yang 12, SERP, ini TAIHAS Entrepreneur Learning Forum. Jadi forum
belajar berwirausaha. Nah, ini banyak juga nih produk-produk yang dijual di masyarakat. Jadi betul-betul mahasiswa kita mandiri. Maka harus bisa membaca peluang ini, harus diraih semaksimal mungkin oleh mahasiswa kita. Kemudian STIHAS Teacher Association. Jadi para alumni juga ada komunitas tentang guru-guru dari alumni Prodi PAI. Kemudian ke-14 lembaga pengembangan bahasa. Juga ada organisasi komunitas seperti komunitas menulis. Nah, ini juga banyak nih. Bahkan masih mahasiswa sudah menerbitkan buku. Nah, itu kan luar biasa. Apalagi udah lulus. Nah, dia jajahannya apa namanya? Jadi luar biasa mereka. Peluang-peluang itu dibaca sedemikian rupa, diraih, kemudian dieksplorasi sedemikian rupa dengan bakatnya, juga minatnya mahasiswa masing-masing. Jadi tidak hanya kuliah materi, duduk manis mendengarkan dosen bercerita ini bikin ngantuk. Nah, juga nggak hanya itu. Jadi kayak siswa itu ya Pak? Iya dong, maka harus punya bakat tersendiri. Karena sekarang ini peluang kerja harus punya mental baja. Iya betul. Dari segi sekian banyak UKM yang ada, berarti di STIHAS sendiri ada kelas reguler dan juga ada kelas eksekutif berarti ya Pak? Iya, ada 2 kelas unggulan biasanya ya. Reguler itu biasanya waktu perkuliahan itu mulai hari Senin sampai Kamis, itu mulai jam 2 sampai biasanya sebelum maghrib. Atau pada maghrib mereka baru pada pulang selesai sholat jamaah. Bagi yang rumahnya jauh, tapi bagi yang rumahnya dekat biasanya ya sholat di masyarakat mereka. Kemudian kelas karyawan ini untuk kelas PAI eksekutif dan HES itu di hari Jumat dan Sabtu mulai jam 16 atau setengah 5 sampai selesai. Di hari Jumat tuh ya, setengah 5 sampai selesai. Ini bisa jadi malam. Kemudian Sabtu, jadi Jumat Sabtunya mulai jam 12.30 sampai selesai. Ini biasa sampai malam juga. Jadi ini khusus karyawan nih biasanya diambil peluang-peluang kelas karyawan ini. Iya, tapi untuk sejauh ini lebih banyak berminat ke kelas karyawan atau eksekutif Pak? Relatif ya, kadang banyak juga yang reguler, kemudian karyawan, jadi merata. Mungkin biasanya kalau yang sudah mengajar ya di rumahnya memiliki yayasan itu di kelas reguler. Iya. Atau karyawan biasanya ambil Jumat dan Sabtu jurusan PAI maupun HES. Jadi itulah keunikannya ya. Tidak hanya kuliah tapi juga bisa mencari nafkah. Iya, sambil kuliah bisa sambil kerja ya Pak? Bisa juga menafkahi dirinya, juga keluarganya bagi yang sudah menikah. Jadi kuliah itu tidak tertutup pada usia setelah SMA saja, tapi sampai minat belajarnya muncul di usia lansia juga diterima. Oh, berarti lansia juga masih adakah usia lansia yang menjadi mahasiswa? Ada di usia 50. Wow, amazing. Dia udah punya anak, tertarik kuliah karena temennya kuliah, dia akhirnya pengen kuliah. Usia 50 tahun? Iya, ada. Wow. Awalnya dari jual, ini yang kita bangga nih. Ya. Kalau kuliah orang tuanya mampu itu udah biasa. Iya. Jadi gak ada nilai lebih kalau menurut Bapak nih ya pribadi. Tapi kuliah dia orang yang terbatas, katakanlah di bawah garis apa nih? Garis kemiskinan, tapi dia mau merubah itu semua. Nah, ini yang kita bangga. Banyak juga ya yang tadinya hanya jualan makanan ringan yang kemudian ada yang
tambal ban, itu bisa kuliah, akhirnya ngajar. Itu bisa mengangkat derajat mereka di masyarakat. Dan itu dijamin ya, Allah angkat derajatnya bagi orang-orang yang beriman dan berilmu. Iya. Iya baik Pak, tadi menyinggung terkait pembiayaan STIHAS ini yang cukup terjangkau. Kalau saya boleh tahu kira-kira pembiayaan STIHAS itu berapa saja sih Pak? Apa saja yang perlu dibayarkan? Iya baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan biaya perkuliahan. Biaya formulir atau pendaftaran ya 250. Kemudian SPP per semester kalau kelas reguler itu 1.500.000 per semester. Ya. Kemudian kelas karyawan itu 1.800.000. Kemudian hukum ekonomi syariah atau HES 1.500.000 per semester. Kemudian biaya berikutnya adalah sarana dan prasarana. Nah ini diskon nih. Kemarin ya diskon Sarpras itu di gelombang pertama 50%. Iya. Kemudian di gelombang kedua ini 25% diskonnya untuk prodi PAI dan HES. Nah ini dari 2 juta prodi PAI bisa didiskon 25% saat ini. Kemudian 1 juta untuk prodi HES. Ini sangat murah sekali nih. Iya. Iya. Dari SDIT saja di SDIT sekolah dasar itu wah uang mukanya sudah 15 juta. Iya. Sementara kalau di total ini paling 2 jutaan nih. Uang Sarpras dengan Mabimaru, kemudian semesteran sangat murah sekali. Dan teman-teman juga harus bisa mensiasati keuangan. Jangan mentang-mentang belum berkeluarga sudah ada tanggungan, akhirnya terbengkalai bayarannya. Nah ini jangan sampai. Maka harus bisa dikondisikan. Teman-teman yang honorer maupun yang karyawan itu harus bisa mensisihkan setidaknya 300 per bulan. Supaya nanti tidak membengkak dalam hal biaya perkuliahan. Iya, itu di kampus swasta memang demikian ya keadaannya. Ini Bapak wanti-wanti di jauh-jauh hari setidaknya di angka 300 sampai 500 per bulan kamu harus mensisihkan keuanganmu khusus untuk kuliah. Jadi jangan hanya di poya-poya. Sebab biaya kuliahmu itu dimanfaatkan. Anggap saja kamu sedang berinfak atau berwakaf untuk kemajuan pendidikan khususnya di Bekasi ini. Karena jangkauan kita sudah lewat kabupaten ya, ada juga teman-teman mahasiswa dari Kabupaten Karawang, dari kota Bekasi Utara juga banyak. Berarti banyak ya, dari berbagai daerah juga ada ya mahasiswa Iya, itu. karena mereka sambil bekerja ya, bekerja di PT menjadi buruh. Masa sih terus-terusan diperintah sama orang, maka harus juga memiliki kemauan untuk merubah itu semua, karena nasib kita ini yang menentukan, yang merubah adalah diri kita, bukan orang lain. Betul Pak, setuju sekali. Ini yang Bapak alami juga, Bapak juga alumni nih, alumni STIHAS sambil bekerja, yang lain sibuk mancing Sabtu Minggu, waktu itu masih boleh Sabtu Minggu. Kalau Bapak kuliah di STAI, alhamdulillah, dari kita bersyukur ya. Dari itu semua, kalau membandingkan tentunya honorer dengan karyawan yang baru itu jauh. UMR sekarang itu sudah 4 juta ke atas. Sudah mau hampir 5 juta. Hampir 5 juta. Kan nih Mbak Krisna ini mengalaminya ya? Enggak. Lebih gede lagi ya? Enggak Pak. Gajinya. Nah itu. Ya, baik Pak, kita balik lagi ke pembahasan sebelumnya terkait STIHAS juga Pak. Mungkin untuk dosen-dosen sendiri itu apakah benar-benar berkualitas, sejauh ini bagaimana Pak? Dosen-dosen sudah, kalau mereka memiliki NIDN, sebagian sudah disertifikasi dosen, Sherdos.
itu adalah pengakuan Ya. dari negara bahwasannya dia itu berkualitas, karena memang melalui serangkaian tes, tidak sembarangan Cerdos itu, dan harus memiliki angka kualitatif tertentu untuk menggapai atau bisa disertifikasi khusus bagi dosen. Berarti dari lulusan-lulusannya juga lulusan-lulusan yang lumayan oke lah ya untuk dosen. Dosen itu banyak dari dalam negeri maupun luar negeri. Wow. Iya, kita tahu banyak yang dari Timur Tengah, beliau mengajar tahsin ya, juga banyak. Ada dari lulusan Malaysia, India, Aligarh University, kemudian UI, kemudian banyak S2, sekarang juga S3, sudah banyak doktor ya di kita. Dan ini adalah modal bagi kampus untuk mengembangkan diri. Oke. Jadi sumber dayanya tidak lagi diragukan. Ya. Sudah juga banyak yang doktor. Sudah terpercaya lah ya untuk Iya, dosen maka sendiri. syaratnya itu minimal harus S2, magister. Sesuai dengan jurusannya, harus linier. Oke, baik Pak. Untuk closing statement, coba dong Pak ajak kepada masyarakat untuk berkuliah di STAIHAS. Ya, baik. Mari teman-teman yang di luar sana yang hari ini atau saat ini sedang menyaksikan channel YouTube ini, Bapak mengajak, mari rubah nasib melalui kuliah. Kita sedang berinvestasi di bidang pendidikan yang nilai manfaatnya tidak hanya nanti dirasakan, juga sekarang pun begitu terdaftar sebagai mahasiswa sudah langsung bisa dirasakan. Pertama, kemudian yang kedua lihat kampus itu legalitasnya bagaimana. Jangan, kita sekarang sudah luar biasa nih, lulusan alumni STAI ternyata begitu jadi alumni bisa sama-sama ngajar dari lulusan UPI ya di sekolah negeri, bersaing dengan mereka. Ini artinya pengakuan yang luar biasa bagi kampus. Maka saya mengajak jangan ragu-ragu untuk kuliah di STAI Haji Agus Salim. Tidak hanya berkualitas tapi juga terjangkau. Nah ini, ayo sama-sama mari bergabung bersama kami. Lihat alumninya, lihat mahasiswanya bagaimana mereka. Saya kira itu saja. Kalau memilih kampus nggak usah jauh-jauh, begitu jauh belum biaya apa kalau di Bandung. Kos. Iya. Selain biaya kos, biaya sehari-hari. Akomodasi ya Pak. Akomodasi, belum lagi biaya ini itu. Kalau di STAIHAS bisa sambil kerja. Kan enak. Kamu berkualitas, mindsetnya dicekokin, wah bahasa Bapak cekokin, ilmu-ilmu yang manfaat. Juga minat bakat kalian dikembangkan melalui UKM-UKM maupun organisasi yang ada di kampus maupun yang di luar kampus. Nah ini luar biasa. Saya kira itu saja yang harus disampaikan kepada teman-teman di luar sana. Jadi jangan ragu untuk bergabung bersama kami di STAI Haji Agus Salim Cikarang. Silakan cari tahu lewat media sosial, baik FB, website, atau Instagram ya. Juga ada apa nih? Website, FB, Instagram, banyak. Dan yang lainnya ya Pak, media sosial lainnya. Media sosial lainnya. Cari tahu tuh bagaimana sih kualitas mahasiswanya. Itu. Karena memang sudah teruji ya Pak dengan lulusan-lulusannya juga. Tidak main-main atau menyebarkan isu yang tidak benar, yang salah, tapi silakan cek sendiri. Silakan cek sendiri legalitas kami. Oke. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Wan untuk waktunya di sore hari ini. Ya, kembali kasih ya teman-teman podcast STAIHAS atau Podhas. Semoga Podhas ini ke depan makin banyak subscribernya. Amin. Semoga ke depan bisa memiliki iklan yang panjang. Amin.
Tiap detik ada iklannya. Enggak ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Wan dan see you next time. Oke, terima kasih.